Pemain naturalisasi ini masih menolak dinaturalisasi, padahal PSSI sampai lakukan ini agar memperkuat timnas Indonesia. Keinginan pencinta sepak bola Indonesia untuk melihat penjaga gawang Inter Milan, Emil Audero berseragam timnas tampaknya masih sangat jauh. Pasalnya, Emil Audero dikabarkan masih belum berminat untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan anggota ex-Co PSSI Hassani Abdul Ghani yang mendapat informasi soal Emil Audero. Berdasarkan penuturan Hassani Abdul Ghani, penjaga gawang kelahiran Kota Mataram, 26 tahun lalu itu masih berharap dipanggil timnas Italia. PSSI bukannya tidak menginginkan Emil Audero membela tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Berbagai upaya pun sudah dilakukan agar Emil Audero mau memperkuat timnas Indonesia. Namun Hassani mengakui bahwa masih berat bagi ex-kiper Sampdoria ini berseragam merah putih. Sang legenda timnas Indonesia khawatir Shin Tae-yong dipecat, proses timnas Indonesia sudah benar. Bambang Pamungkas mengungkap kekhawatiran jika Shin Tae-yong dipecat, berharap pelatih asal Korea Selatan itu dipertahankan. Progres timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong ternyata mendapat sorotan dari legenda sepak bola tanah air, Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas pun dibuat resah setelah munculnya isu pemecatan Shin Tae-yong usai menuai hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi sosok yang akrab disapa Bapak itu, saat ini timnas Indonesia sedang mengalami perkembangan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Salah satu buktinya adalah lolos ke putaran final Piala Asia. Selain itu, terjadi peningkatan pada peringkat FIFA skuad Garuda dari posisi 170-an bisa menanjak sampai ke 146 dunia. Tak berhenti sampai di situ, Bapak juga sedikit menyinggung timnas Indonesia era Luis Milla yang menurutnya juga cukup bagus. Akan tetapi disayangkan mengapa tiba-tiba berhenti. Hal itu membuat timnas Indonesia harus mengulang proses dari awal lagi bersama Shin Tae-yong. Mantan pemain kelahiran Salatiga ini pun merasa jika saat ini Shin Tae-yong benar-benar berhak mendapatkan kesempatan lebih untuk menukangi timnas Indonesia. Melempem di kualifikasi Piala Dunia 2026, Sumarji bongkar kondisi timnas Indonesia, kelelahan sampai luka-luka. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menceritakan bagaimana situasi dan kondisi timnas Indonesia saat dibantai Irak dan ditahan imbang Filipina dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Sosok yang sekaligus manajer timnas itu tahu betul karena ikut dalam 2 laga itu. Seperti diketahui 2 kali tandang di 2 laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran kedua, timnas Indonesia dibabat Irak dan ditahan imbang Filipina. Padahal sebelumnya timnas Indonesia senior diprediksi bisa memberikan sedikit perlawanan lawan Irak. Dan lawan Filipina di atas kertas skuad Garuda sebenarnya dijagokan menang. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan Sumarji soal mengapa timnas Indonesia tampil di bawah performa. Salah satu yang disebutkan adalah kelelahan hingga minimnya persiapan. Sumarji mengaku sama sekali tidak membela pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan anak-anak asuhnya. Ini karena dia tahu betul kesulitan yang dialami para penggawa skuad Garuda selama berada di Irak. Dilanjutkan olehnya di Filipina pun sama mirisnya. Faktor yang membuat skuad Merah Putih gagal menang salah satunya karena faktor lapangan yang tidak layak. Sumarji mengaku karena lapangan yang buruk di Filipina, hampir seluruh pemain timnas Indonesia yang turun bermain luka-luka. Itu karena pemain terjatuh hingga badannya lecet-lecet. Oleh karena itu, Sumarji memohon kepada pecinta sepak bola tanah air untuk menghentikan hujatan kepada para pemain buntut hasil minor di kualifikasi Piala Dunia 2026. Antara untung dan buntung, ranking FIFA Timnas Indonesia naik 30 tingkat dengan syarat.
Situasi terjebaknya timnas Indonesia di grup neraka Piala Asia 2023 nyatanya bisa menciptakan keuntungan sekaligus kerugian. Grup neraka Piala Asia 2023 dipandang menjadi keuntungan timnas Indonesia untuk mengatrol posisi di ranking FIFA. Kesempatan bertemu lawan tim raksasa membuat timnas Indonesia bakal panen poin jika mampu mengalahkan Jepang, Irak ataupun Vietnam. Bahkan ada kalkulasi tak terduga di mana ranking timnas Indonesia bisa naik 30 tingkat jika mampu mengalahkan 3 negara tersebut. Sebaliknya, grup neraka Piala Asia 2023 juga memungkinkan tim besutan Sintayong babak belur di babak penyisihan grup. Langkah timnas Indonesia rawan terhenti pada fase grup jika tidak mampu menampilkan performa terbaiknya di Piala Asia mendatang. Setelah hampir 16 tahun absen, timnas Indonesia berkompetisi melawan tim-tim terbaik Asia. Namun kembalinya timnas Indonesia di Piala Asia nyatanya tidak sepenuhnya disambut dengan rasa sukacita. Hal ini dikarenakan timnas Indonesia terjebak di grup yang relatif sulit dan cenderung bisa dikatakan grup neraka. Berdasarkan drawing, timnas Indonesia yang menempati pos keempat masuk grup D. Di grup tersebut, timnas Indonesia harus bertemu lawan sekelas Jepang, Irak, dan Vietnam. Melihat kekuatan dan ranking FIFA yang dimiliki ketiga negara tersebut, timnas Indonesia jelas kalah jauh. Fakta tersebut seakan menjadi tantangan sekaligus ujian bagi timnas Indonesia apakah bisa mengimbangi lawan-lawannya di Piala Asia nantinya. Sebelumnya telah dikonfirmasi terkait pembaruan peringkat FIFA. Timnas Indonesia sendiri mengalami penurunan dalam peringkat FIFA.